Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut yaitu kenikmatan iman dan Islam dan sehat. Hingga sampai saat ini, sampai detik ini kita bertemu kembali, yaitu mempelajari pendidikan agama Islam yang insya Allah Ustadz akan menyampaikan untuk kalian yang bertema tentang iman kepada Rasul. Baik, adik-adikku sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa waktu menit ke depan insyaallah Ustadz akan menjelaskan yaitu tentang iman kepada Rasul. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz bertanya dulu kepada kalian semua. Mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah mengetahui pengertian tentang Rasul dan pengertian tentang Nabi, dan ada juga sebagian kalian yang belum mengetahui. Yang pertama Ustadz akan menjelaskan di sini yaitu pengertian dari Nabi dan Rasul. Siapa sih Nabi itu? Dan Nabi itu artinya apa sih? Nabi itu artinya yaitu pembawa berita. Nabi adalah pembawa berita. Dan Nabi adalah manusia yang menerima wahyu, kemudian dengan dengan membawa syariat sebelumnya. Ustaz ulangi. Nabi adalah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat sebelumnya. Dan kemudian Rasul, apa artinya Rasul? Rasul adalah utusan Allah. Kalau Nabi adalah pembawa berita, ya. Rasul yaitu ialah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru. Dan perbedaan antara Nabi dan Rasul di sini yaitu apa? Perbedaannya yaitu kalau Rasul yaitu membawa syariat yang baru, yang baru. Kalau Nabi membawa syariat yang sebelumnya. Yaitu kalau Nabi yang artinya manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat sebelumnya. Dan Rasul adalah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat
apa? Yang baru. Itulah itulah perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian berapa sih jumlah nabi dan rasul tersebut? Jumlah nabi dan rasul yang sudah kita ketahui bersama yaitu 25 orang. Yang dimana nama dan kisah tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah. Siapa aja mereka? Yaitu yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Itulah nabi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud. Yang kelima Nabi Saleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Lut. Dan yang ke-8 Nabi Ismail. 9 Nabi Ishak. 10 Nabi Yakub. Kemudian yang ke-11 Nabi Yusuf. Yang ke-12 Nabi Ayub. Kemudian yang ke-13 Nabi Syuaib. Yang ke-14 itu Nabi Musa. Yang ke-15 Nabi Harun. Yang ke-16 Nabi Zulkifli. Yang ke-17 Nabi Daud. Yang ke-18 Nabi Sulaiman. Dan yang ke-19 Nabi Ilyas. Yang ke-20 Nabi Ilyasa. 21 Nabi Yunus. 22 Nabi Zakaria. 23 Nabi Yahya. 24 Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka, yaitu Nabi dan Rasul. 20 nama-nama Nabi dan Rasul yang sudah kita ketahui di Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di antara 20 Nabi tersebut ada 5 orang, yang dimana 5 orang ini yang merupakan ulul azmi. Yaitu apa sih maksudnya ulul azmi itu apa sih? Yaitu mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari siapa? Dari umatnya. Ulul azmi yang 5 orang ini yaitu mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari siapa? Dari umatnya. Itu adalah 5 nabi atau rasul yang disebut ulul azmi. Siapa aja mereka? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa. Kemudian yang keempat Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 5 nabi yang merupakan ulul azmi. 5 nabi atau rasul dan rasul yaitu yang merupakan ulul azmi. Kemudian sifat-sifat nabi dan rasul di sini yaitu diutusnya nabi dan rasul kepada umat manusia adalah untuk untuk mengajak mereka kembali kepada siapa? Kepada Allah, yaitu kepada tauhid. Apa sih yang dimaksudkan tauhid di situ? Yang dimaksudkan tauhid adalah hanya beribadah kepada siapa? Kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata, agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang dimaksudkan, itu yang diartikan adalah tauhid. Dan sebab juga tauhid adalah merupakan keimanan yang hakiki. Itulah kenapa kok ada diutusnya nabi dan rasul. Karena apa? Karena manusia adalah untuk Untuk mengajak mereka kembali kepada siapa? Kepada tauhid, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para nabi dan rasul itu mempunyai sifat-sifat yang sama seperti kita. Itu sama seperti manusia yang lainnya.
Lalu mengapa nabi dan rasul itu berasal dari golongan manusia? Ini ada pertanyaan. Kenapa rasul dan nabi itu berasal dari golongan manusia? Yang pertama diantaranya karena yang pertama apa? Manusia mampu menerima cobaan yang berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan manusia sangat mulia sebagai apa? Khalifah. Kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Manusia akan lebih mudah menerima bimbingan. Dan dari siapa? Dari sama manusia. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu ada apa? Seandainya rasul dari golongan malaikat, tentu akan apa? Akan timbul kesulitan dalam apa? Dalam berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan siapa? Dengan sama manusia. Walaupun nabi dan rasul tersebut adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dari manusia lainnya, atau ada yang membedakan mereka dari kita. Apa sih yang membedakan tersebut? Yaitu yang pertama, mereka menerima apa? Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apa? Mereka adalah maksum. Apa yang dimaksud maksum? Yang artinya yaitu Allah menjaga mereka dari perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Kemudian yang keempat yaitu apa? Bumi tidak akan memakan apa? Jasad mereka. Bumi tidak akan memakan jasad mereka. Kemudian yang kelima adalah apa? Mereka mempunyai 4 sifat utama. Yang kelima ini ya, mereka mempunyai sifat utama yaitu apa aja? Yang pertama, as-siddiq. Siddiq yang artinya yaitu jujur dalam penyampaian. Siddiq. Kemudian yang kedua apa? Amanah yaitu orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu tabligh yaitu selalu menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada siapa? Kepada umat manusia. Selalu menyampaikan wahyu, setiap wahyu yang diterimanya kepada siapa? Kepada umat, yaitu tabligh. Kemudian yang keempat apa? Fatonah yaitu cerdas dan pintar. Itu yang membedakan nabi dan rasul dari siapa? Dari kita. Dan Allah juga selalu memberikan bukti-bukti atas kenabian hambanya. Di antaranya apa? Yang pertama, berupa tanda-tanda dari Allah, baik tertulis maupun alami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kenabiannya disebutkan oleh nabi sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Melalui mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membenarkan kerasulannya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Allah menolong dan menguatkannya ketika berdakwah di tengah kaumnya. Itu adalah yang keempat. Kemudian kita masuk di mukjizat para rasul. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia. Pada umumnya pastinya. Suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Itu adalah pengertian dari mukjizat. Dan mukjizat berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran siapa? Nabi dan rasul. Mukjizat juga hanya terjadi pada siapa? Terjadi kepada para nabi dan rasul. Dan atas izin Allah pastinya ya.
Di antara mukjizat itu yaitu adalah apa? Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh. Apa mukjizatnya? Itu mampu membuat perahu besar di tengah apa? Di tengah daratan sehingga dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan tatkala terjadi apa? Terjadi banjir. Itu mukjizat Nabi siapa? Nabimu. Membuat perahu di tengah daratan yang sehingga bisa menampung kaumnya yang beriman dan hewan-hewan tatkala terjadi banjir. Kemudian mukjizat Nabi Saleh alaihissalam yaitu apa? Keluarnya unta dari apa? Dari batu yang terbelah. Unta besar dari batu yang terbelah. Keluarnya unta besar dari batu yang terbelah. Itu adalah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yaitu apa? Tidak terbakar api. Saat ia dilemparkan siapa? Dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Bahkan Nabi Ibrahim itu apa? Api justru terasa apa? Terasa dingin. Itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat, mukjizat Nabi Yunus alaihissalam yaitu bertahan hidup di mana? Di dalam perut ikan paus hingga keluar dalam keadaan selamat. Itu mukjizat Nabi Yunus, yaitu bertahan hidup di dalam perut ikan paus hingga dia keluar dalam keadaan selamat. Kemudian mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa di sini ada 3. Yang pertama, tongkatnya yang bisa menjadi ular besar. Yang kedua adalah tongkatnya bisa memukul lautan, bisa membelah lautan sehingga apa? Terbentanglah lautan tersebut, terbentanglah jalan yang dapat dilewati Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian yang ketiga itu apa? Tangannya dapat menjadi lebih putih dan bersinar. Itu adalah mukjizat dari Nabi Musa, ada 3. Kemudian yang keenam, mukjizat Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, yaitu mampu melunakkan besi. Sehingga ia dapat membuat apa? Baju perang. Nabi Daud juga dianugerahi suara yang amat merdu. Suaranya yang amat merdu juga. Kemudian yang ketujuh, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu mampu menguasai angin dan bangsa jin. Dan bahkan bisa mengerti bahasa hewan. Kemudian yang ke-8 yaitu apa? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu ada 5. Yang pertama, membuat burung dari tanah. Lalu ia meniupkan, kemudian burung tersebut hidup. Kemudian yang kedua menyembuhkan orang yang buta. Itu mukjizat Nabi Isa. Kemudian yang ketiga menghidupkan orang yang mati. Untuk suatu keperluan. Setelah itu orang tersebut mati lagi ya, mati kembali. Kemudian yang keempat menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Penyakit kusta yaitu Nabi Isa bisa menyembuhkan. Kemudian yang kelima, terakhir menyediakan hidangan makanan dari langit atas izin Allah ya, untuk memenuhi permintaan siapa? Permintaan umatnya. Itu adalah mukjizat Nabi Isa. Kemudian mukjizat yang paling terakhir yaitu ada di mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 3. Yang pertama, kitab Al-Quran. Dan ini merupakan mukjizat terbesar yang bertahan sampai hari akhir. Karena kenapa? Ada 5 poin. Karena yang pertama, disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih dan mudah dipahami walaupun sudah berabad-abad tahun lamanya. Kemudian kedua, susunan ayatnya tidak dapat ditandingi. Kemudian yang ketiga yaitu ajarannya membawa rahmat bagi semua makhluk. Kemudian yang keempat adalah hal-hal
ilmiah di dalamnya banyak yang belum terjadi. Kemudian yang kelima adalah apa? Banyak informasi di dalamnya yang sudah terbukti dan nyata. Kemudian kedua, mukjizat yang kedua yaitu adalah Isra Mi'raj. Ya, yang kedua Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga yaitu terbelahnya bulan setelah ditunjuk oleh Rasulullah. Dan peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk di Jazirah Arab. Sekian dari Ustadz. Apabila dalam penyampaian Ustadz terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.